Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV, selamat datang di podcast Obral bersama pakar ngobrolin hal yang lagi viral. Nah, bersama aku Fikal Ramadan, udah lama banget nih kita nggak ngobrol ya atau ngobrolin hal yang lagi viral. Sekalinya kita mau ngobrol, kita akan bahas negara. Waduh, berat banget nih Sobat UI TV. Tapi aku nggak sendiri, aku bersama dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, ada Mas Idul. Halo Mas Fikal, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Idul gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Ya. Ini berat nggak kira-kira akan bahas negara kita ini? Tidak sehari-hari udah bahas negara ya. Jadi bukan hal yang pertama. Nah, ini senang diundang Mas Fikal juga bisa ngobrol tentang yang namanya situasi politik dan demokrasi di beberapa pekan terakhir. Wah, iya, bener banget. Jadi Sobat UI TV, kita tahu ya, di media sosial ini lagi rame-ramenya nih, lagi viral-viralnya. Saya bingung sebenarnya ini, Mas. Iya. Apalagi masyarakat juga bingung karena ada salah satu hakim yang memutuskan, kita tahu tentang batasan umur gitu kan, tentang cawapres gitu, dan bilang bingung. Oke. Nah, kalau hakimnya aja bingung, apalagi kita masyarakatnya. Betul. Nah, sebenarnya ada apa nih di Oke. politik Indonesia ini, Pak? Ya, baik Mas Fikal ya. Jadi dalam waktu yang tidak berselang lama, ya, jadi kira-kira awal tahun depan itu kita sudah menyelenggarakan yang namanya proses pemilihan umum secara serentak. Nah, jadi Betul. rangkaian proses pemilu itu dibagi beberapa tahapan. Ya, salah satunya adalah yang namanya tahapan kandidasi. Tahapan kandidasi itu sebenarnya untuk menentukan siapa figur-figur yang kemudian diusung oleh partai politik untuk kemudian mengikuti kontestasi 5 tahun sekali itu. Jadi yang membuat ribut di beberapa pekan terakhir ini, di dalam beberapa hari terakhir ini adalah berkaitan dengan yang namanya syarat untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ya, atau partai-partai sudah menetapkan calon presidennya masing-masing. Ada 3 kubu itu. Ya. Kubunya yang Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, kemudian kubunya PDIP yang direpresentasikan melalui Ganjar untuk calon presidennya, kemudian kubunya Prabowo Subianto. Ya, jadi kalau ada syaratnya itu, Mas Fikal, ya, angka rata-ratanya harus memenuhi presidensial threshold. Jadi kita hanya punya 3 pasangan calon besok. Nah, karena sudah ketahuan pasangan calonnya presiden, yang ribut justru calon wakil presidennya. Yang hari ini mungkin akan diumumkan itu, karena batas terakhir pendaftaran adalah besok, ya, besok Kamis. Nah, yang membuat ribut adalah ada salah satu calon wakil presiden itu yang digadang-gadang untuk menemani salah satu bakal calon presiden itu. Nah, tetapi terkendala yang namanya syarat usia. Syarat usia, syarat karena usia. Salah satu calon wakil presiden yang diusung itu usianya kurang dari 40 tahun. Sementara di dalam undang-undang pemilu itu sudah ditentukan minimal untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden itu 40. minimal 40 tahun. Si kawan ini ya usianya masih di bawah 40 tahun. Nah, ketika di bawah 40 tahun, maka salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan itu ada 2. Yang pertama pasti adalah revisi undang-undangnya. Ya, melalui siapa? Melalui Presiden dan DPR. Tetapi kalau misalnya merevisi melalui undang-undang, itu waktu yang dibutuhkan relatif cukup panjang. Cukup panjang. Sementara batasan pendaftaran antara calon presiden dan wakil presiden itu dibatasi maksimal besok. Besok banget. Ya, besok banget. Sehingga kemarin juga ada desakan agar Mahkamah Konstitusi ini bisa memutus secepat mungkin sebelum jatuh tempo. Karena momentum ini yang mau dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya melalui jalur pembentukan undang-undang, lama, jelas. Karena kan ada proses negosiasi antara setiap partai politik itu. Nah, kemudian diajukanlah permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang sekarang ini, ketika diajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu diharapkan MK itu bisa memberikan tafsir di situ.
ya untuk menyelesaikan konflik perkara ini, ya permohonan perkara ini. Jadi kita harapannya pemohon dalam hal ini adalah beberapa partai yang mengajukan permohonan, diharapkan MK memutuskan atau menjatuhkan tafsir kira-kira terhadap status quo ini. Kira-kira si yang bersangkutan ini bisa nggak dimaknai kemudian bisa mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umumnya ya, perkaranya seperti itu. Iya, ini seru banget ini Sobat WTV, seru-seru. Ini kita ngomongin tentang negara ini memang ini ya, perlu pakar ya Pak ya, perlu dibahas, digali tuntas lagi gitu. Sampai tadi udah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Ya. Lantas gini, Mas Idul, kira-kira putusan atau pengujian dari MK ini gimana tentang perundang-undangan? Apakah sudah sesuai gitu? Ya. Begini Mas Fikal ya, tadi saya sebutkan kan ada 2 jalur tuh. Yang benar ya, yang formal itu jalurnya melalui perbaikan undang-undang. Cuman revisinya lama, ya toh? Karena kan harus proses negosiasi. Nah, Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak memiliki kewenangan secara eksplisit untuk mengadili semua perkara di MK. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar kita dalam hal ini adalah konstitusi itu sudah menentukan pengujian permohonan, pengujian undang-undang yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanyalah perkara tertentu ya, karena ini kan saya kira mungkin semua masyarakat umum ya, jadi saya akan bicara pada level yang sangat general. Jadi ketika diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu ada ketentuan yang kira-kira Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa menyelesaikan perkara itu. Nah, perkara usia capres ini sebenarnya tadi yang benar itu diselesaikan melalui Presiden dan DPR. Cuman waktunya lama. Waktunya lama. Kemudian si pemohon ini itu melihat beberapa presiden. Karena ketika Mahkamah Konstitusi mengadili perkara-perkara yang tingkat permohonannya hampir serupa, mirip-mirip, Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan itu. Nah, jadi ada pernah presidennya itu orang minta memperpanjang masa jabatannya salah satu pimpinan KPK. Diperpanjang masa jabatannya melalui putusan MK. Nah, karena melihat presiden itu kan terpengaruh sih masyarakat itu. Betul, kita minta ke MK karena MK selalu dijadikan keranjang gitu di situ. Pokoknya apa-apa diselesaikan di sana. Betul. Ya, padahal sebenarnya itu bukan gaweannya, urusannya MK. Nah, ketika diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, kemudian muncullah tafsir yang kemudian MK menyatakan ada 2 permohonan. Permohonan pertama itu ditolak dengan komposisi 6-3. 6 tidak menyetujui itu calon wakil presiden itu usianya di bawah 40 tahun. Nah, itu sudah kemarin udah selesai karena ada 2 putusan permohonan. Tiba-tiba yang bikin kaget itu ketika sore hari dibacakan putusan permohonan kedua. Iya, itu saya sempat ngikutin ya Pak di beritanya. Tiba-tiba ada di putusan kedua yang kita kaget juga. Kaget juga. Jadi kan putusan pertama seperti prank di masyarakat kita itu di prank sebenarnya. Yang pertama udah clear, semua 40 tahun. Tetapi yang sore putusannya yang permohonannya diajukan oleh pemohon yang berbeda itu juga sebenarnya tidak dikabulkan. Sebenarnya tidak dikabulkan, tetapi diberikan prasyarat di situ. Umurnya 40 tahun, tetap 40 tahun. Tetapi di dalam putusannya itu dikasih kata yang namanya atau atau calon yang bersangkutan itu sudah memiliki pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat publik yang dipilih secara langsung oleh warga negara. Masuklah salah satu tokoh ini yang kemudian digadang-gadang untuk mendampingi. Nah, itu yang pertama. Kenapa dia bisa menjadi ribut? Pertama, MK sebenarnya itu melampaui kewenangannya. Karena sebenarnya Mahkamah Konstitusi nggak punya kewenangan untuk mengadili perkara kita sebut namanya perkara open legal itu. Kalau di bahasa hukum dan politik, open legal itu adalah perkara yang itu seharusnya tidak diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi diselesaikan oleh DPR. Yang jadi persoalan kan MK mengambil itu. Boleh nggak dia ngambil? Boleh. Boleh aja. Iya boleh. Karena ada satu sisi ada yang namanya jaminan kemerdekaan, kekuasaan kehakiman. Kalau hakimnya merasa yakin mengambil itu dia dibolehkan. Nah, tetapi dia menimbulkan
risiko. Risikonya apa? Besok akan muncul presiden-presiden yang serupa. Apa-apa tidak diselesaikan melalui Senayan, tetapi diselesaikan di Medan Merdeka Barat itu, di Mahkamah Konstitusi. Selalu Jadi gitu ya. selalu diharapkan MK. Nah, sehingga dalam hal ini yang menjadi ribut adalah MK satu melampaui kewenangannya memang. Yang kedua, ini yang paling ribut ini, terutama ibu-ibu, ya. Yang bikin ribut adalah putusan ini itu diputuskan dengan yang namanya aroma konflik kepentingan. Oh, ini tadi ya, kepentingan itu kata ada kuncinya. konflik kepentingan. Kenapa konflik kepentingan? Karena salah satu hakim konstitusi yang ada di situ memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon yang akan dipromosikan sebagai calon wakil presiden. Itu yang kemudian membuat masyarakat menjadi riuh, ada istilah dinasti dan lain-lain. Nah, sehingga yang terjadi adalah dalam 1 minggu terakhir ini, kemudian dalam 1-2 hari ini, kemudian banyak ciutan-ciutan melalui sosial media. Sosial media itu paling terkait dengan Mahkamah Konstitusi karena diplesetkan jadi mahkamah ini itu dan seterusnya. Ya, jadi ketika diputus calon wakil presiden itu boleh di bawah 40 tahun tetapi atau memiliki atau pengalaman untuk sebagai kepala daerah, maka dia bisa. Oke. Ini Pak, jadi tadi kan ini sudah sangat riuh ya kasusnya gitu. Bahkan ya kebingungannya hakim di sini menurut saya juga sah-sah saja karena ada tadi ya bukan seharusnya tidak diambil oleh mereka gitu. Lantas gini Pak, dampak kepada kita nih, kepada tadi kan sudah dicetuskan bahwa dampaknya tuh masyarakat jadi bingung, begitu juga terpengaruh oleh, karena ini kan urusan negara gitu ya. Nah kemudian gini, pengaruh terbesar dari putusan MK ini Pak terhadap pemilu mendatang, baik yang nanti 2024 atau seterusnya itu gimana? Oke, baik ya. Kalau berbicara mengenai pengaruh ya, kalau misalnya kita bicara dalam kondisi saat ini saat podcast ini kita take ya, karena kan belum ada deklarasi resmi nih, sehingga kita belum bisa berspekulatif, Artinya apa? Kalau misalnya ada isu mengenai dinasti politik, yang kemudian yang bikin ribut itu kan karena salah satu presiden yang sekarang menjabat itu digadang-gadang anaknya bisa mendampingi salah satu calon wakil presiden. Nah, saya mungkin mengharapkan podcast ini tidak overlapping karena deklarasi itu bisa belum disampaikan. Belum disampaikan. Berarti putusannya itu belum fix sampai dengan ada deklarasi dari ketua umum partai politik dan juga si calon presiden yang sedang diusung. Kelihatannya kan hari ini. Nah, cuman kalau misalnya kita berpikir dampak kira-kira resiko yang kira-kira paling buruk yang kemudian itu diproyeksikan oleh si masyarakat itu bahwa resikonya itu adalah dinasti politik. Ya, taruhlah jadi gitu, si wali kota existing saat ini kemudian jadi sebagai calon wakil presiden salah satu pasangan calon 2024 ya, karena di situ akan terjadi yang namanya politik dinasti ya. Politik dinasti itu ketika salah satu jabatan diisi oleh orang tua kandungnya kemudian dilanjutkan dalam satu garis keturunan yang sama. Itu namanya politik dinasti. Itu harus dibedakan nih masyarakat kita. Ada yang namanya dinasti politik. Kalau dinasti politik itu dia terjadi ketika terjadi yang namanya suksesi kepemimpinan secara berturut-turut. Ya, dalam konteks ini salah satu calon yang kemudian itu orang tuanya sekarang sedang menjabat sebagai presiden itu belum bisa disebut sebagai dinasti politik. Kenapa? Karena akan masih melewati yang namanya tahapan proses pemilihan umum yang akan dilakukan oleh si warga negara, kita sebagai warga negara. Ini tadi kita udah ngobrol banget ya Pak, Mas Idul tadi itu udah spill sebenarnya tentang politik dinasti. Itu berarti ada kaitannya ya? Ada kaitannya tentang putusan MK juga hakim gitu, ada kaitannya dengan politik dinasti gitu. Nah kemudian gini,
untuk menyelesaikan masalah ini nih Mas Idul. Kemudian sebaiknya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal ini? Mengingat tadi kan sebentar lagi nih akan diputuskan atau jangka waktu untuk kita mengetahui cawapres itu kan sebentar lagi. Sementara kalau tadi kita pakai metode yang melalui pemerintah, presiden dan DPR itu kan lama. Betul. Nah, kira-kira mungkin apa yang bisa dilakukan pemerintah dan sikap masyarakat sekarang itu apa? Gitu? Baik begini. Di dalam ilmu hukum itu Mas ada yang namanya salah satu asas ya. Jadi sekalipun putusan hakim itu sangat kontroversial di masyarakat, putusan hakim itu harus tetap dihormati dan dianggap benar. Itu salah satu asasnya. Itu sebagai salah satu penghormatan kita terhadap yang namanya prinsip negara hukum. Sekalipun dia melahirkan kontroversi berkepanjangan, itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh berbagai negara yang namanya peradilan konstitusi itu selalu melahirkan putusan yang sifatnya kontroversial. Tetapi ketika diputus, diucapkan dan dibacakan, maka detik itu kita harus menghormati putusan itu. Apapun konsekuensinya. Sehingga yang pertama tadi, kalau memang benar dia akan melahirkan yang namanya politik dinasti, pada akhirnya adalah proses edukasi politik itulah yang akan kita harus lakukan, terutama si generasi muda. Kenapa generasi muda? Karena besok pemilu 2024 itu kita mendapatkan yang namanya bonus demografi yang sangat besar. Bonus demografi itu bahwa pemilih yang akan melakukan proses pemilihan di 2024 itu rata-rata adalah di usia 17 tahun sampai dengan 44 tahun. Itu bonus demografi kita. Nah, sekarang ada tantangan nih bagi kita, terutama perguruan tinggi. Seberapa baik sebenarnya proses edukasi politik yang diberikan kepada si generasi Z dan juga generasi dari hasil bonus demografi ini. Ya, artinya begini, politik dinasti itu adalah hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Kenapa politik dinasti itu jangan disamakan dengan dinasti politik? Kalau politik dinasti itu berbeda. Politik dinasti itu dalam satu keluarga itu terjun di dalam kontestasi politik secara bersamaan. Itu pernah terjadi Bung Karno dengan Megawati Soekarno Putri. Benar. Kemudian yang kedua itu dinasti politik. Yang masih politik dinasti juga terjadi di SBY. SBY punya anak yang kemudian terlibat yang namanya kontestasi politik. Ada Ibas atau ada Agus Harimurti. Itu kita sebut namanya politik dinasti. Surya Paloh dengan Nasdem dia juga punya anak, politik dinasti. Itu hal yang lumrah. Karena itu bagian dari yang namanya prinsip hak asasi manusia. Jadi boleh. Yang melahirkan resiko yang besar itu ketika terjadi dinasti politik. Dinasti politik itu apa? Ketika dalam satu keluarga yang sama itu menjalankan satu suksesi kepemimpinan dalam satu rentang waktu yang sama. Misalnya habis ayahnya, kemudian anaknya gitu. Ini yang ramai itu. Nah, tetapi kan dalam konteks ini salah satu calon, misalnya kita sebut aja misalnya namanya adalah Gibran, ya toh. Ketika nanti akan maju, pada akhirnya kan tetap akan melewati yang namanya proses pemilihan umum. Nah, pada titik ini saya sampaikan bahwa proses yang terpenting adalah bagaimana PT perguruan tinggi saat ini itu bisa memberikan edukasi ke publik. Karena memang sejarahnya yang namanya dinasti politik ketika habis bapaknya dijabat dengan anaknya dan seterusnya tidak melahirkan insentif yang cukup besar bagi negara kita. Tetapi melahirkan risiko yang sangat besar. Ya, sehingga ketika misalnya nanti maju dan mendampingi sebagai calon wakil presiden, masyarakat itu masih memiliki peran yang sangat penting di situ. Kalau menganggap bahwa dinasti politik itu akan melahirkan insentif yang buruk, maka itu tergantung kita. Nggak usah dipilih, misalnya seperti itu. Itu tadi sih. Jadi kuncinya tetap ada di kita. Saat ini memang melahirkan politik dinasti, tetapi belum melahirkan yang namanya dinasti politik. Kalau misalnya si calon ini terpilih, kemudian itu melahirkan yang namanya dinasti politik. Dan itu tadi semua tergantung dengan putusan kita juga akhirnya sebagai negara yang demokrasi. Betul. Nah, Sobat WTV, tadi kita udah bahas juga sama Mas Idul. Jadi kalau memang tadi putusan MK itu merupakan salah satu politik dinasti, dan MK merupakan salah satu keputusan yang harus kita hormati nantinya ya Mas Idul, tapi kita sebagai masyarakat itu juga memiliki peran gitu ya, untuk memutuskan, untuk menentukan masa depan bangsa kita ini. Jadi kalau memang itu nanti politik dinasti, ya itu tergantung kita pilih atau enggak. Gitu Mas Idul ya. Jadi semua Sobat WTV dan semua kita yang memiliki media sosial mungkin sekarang bisa
Bisa. Mengedukasi dan juga tahu lah gitu mana yang harus kita pilih yang terbaik untuk negeri ini. Oke Sobat WTV, kita udah selesai nih podcastnya. Yang setelah sekian lama kita nggak podcast. Ini ada Mas Idul, terima kasih banyak Mas Idul sama-sama, Mas Fikal, terima edukasinya, kasih. iya Terima kasih. gitu. Semoga tercerahkan ya, dan semoga mendapatkan hidayah juga untuk pilihan-pilihan Ya, tahun depan. gitu. Oke, semangat dan jangan salah pilih, dan jangan lupa juga untuk tetap tonton UII TV. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kira-kira di next podcast kita akan bahas apa ya? Itu silakan komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk selalu like, comment, and subscribe channel YouTube Universitas Islam Indonesia. Sampai jumpa di podcast Obral selanjutnya. Saya Fikar Ramadan dan bersama Mas Idul. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.